sehingga pada siang hari yang cerah ini kita bisa duduk bersama untuk belajar dan berbagi pengalaman. Pak Duta, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini terkait tugas saya pada modul 1.4. Tugas saya pada kegiatan 1.4 adalah menyebarkan pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari diseminasi ini nanti, yang pertama, peserta mengetahui dan memahami konsep-konsep inti tentang budaya positif. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan konsep-konsep inti dari budaya positif tersebut di kelas maupun di sekolah. Dan yang ketiga, terciptanya budaya positif di sekolah yang akan mengantarkan pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, karena mengingat waktu yang sudah sangat siang, langsung saja kita mulai diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama, saya awali dari pemaparan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Pada modul 1.1 saya telah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana salah satu filosofi itu disebutkan bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah sebagai benih tanaman yang ditabur oleh petani atau guru di ladang sekolah. Jadi petani itu tugasnya hanya membuat bagaimana caranya agar tanah atau sawahnya itu menjadi subur dengan mengairi, dengan memberikan pupuk, menyemprot tanaman seperti itu. Tapi petani tidak akan bisa mengubah tanaman padi menjadi jagung ataupun yang lain sebagainya. Sama juga seperti kita sebagai seorang guru. Sehingga kalau petani lahannya adalah sawah, kalau kita lahan itu diibaratkan sekolah. Jadi guru harus mampu mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjadi lingkungan yang nyaman, menjaga serta melindungi murid-murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Agar apa? Agar karakter murid-murid kita dapat tumbuh dengan baik di sekolah yang kita miliki. Contohnya dari murid yang tadinya malas-malasan, mungkin setelah bersekolah di sini ketemu dengan ibu guru yang semangatnya luar biasa, akan menjadi murid yang semangat juga. Sehingga salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Yang lingkungan positif itu tidak hanya lingkungan fisik, tapi juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama guru, bagaimana kita berinteraksi dengan siswa, itu juga termasuk lingkungan. Sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerjasama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus itu harapannya akan terbentuk sebuah karakter baik, yang pada akhirnya dari karakter itulah terbentuk budaya positif di sekolah. Adapun konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama, saya minta dua orang teman untuk bersedia menjadi sukarelawan. Yang satu akan menggenggamkan tangannya, kemudian yang satu berusaha bagaimana caranya merayu, menakut-nakuti, terserah, agar teman yang satu ini membuka tangannya. Silakan, ada yang sukarelawati. Mbak Dita, di situ aja nggak apa-apa, Bu Dita sama sebelahnya. Jadi nanti Bu Dita tugasnya cuma menggenggamkan tangannya, gitu ya. Kemudian Bu Yuli akan merayu, terus berupaya agar Bu Dita ini membuka genggaman tangannya. Oke, nanti Ibu, terserah Mbak Dita nanti pada endingnya bagaimana, terserah. Saya persilakan. Bu Yuli, silakan.
ambil pelajaran, ya ada yang punya pendapat dulu. Bu Dita itu teguh sekali genggamannya ini, walaupun dirayu sama Bu Yuli, tidak mau juga untuk membuka genggaman tangannya. Ternyata apa teman-teman ada yang punya ide pendapat? Kita punya pendirian yang kedua, tidak mudah terpengaruh. Oke, Kuat. yes. Disiplin. Disiplin. Yang lainnya? Ya. Bu Dita tadi memang punya pendirian yang kuat. Dia punya apa ya? Keyakinan. Nah, sebenarnya awal dari itu tadi yang dipraktekkan sama Bu Dita dan Bu Yuli itu tadi, intinya adalah ini, bahwa hanya diri kita sendiri yang mempunyai kontrol atas diri kita. Disadari atau tidak, memang keadaannya seperti itu. Mungkin saja suatu saat kita mengikuti kemauan orang lain. Semisal tadi Bu Dita membuka genggaman tangannya, itu bukan karena Bu Yuli yang mengontrol Bu Dita, tidak, tapi karena memang Bu Dita mengizinkan Bu Yuli untuk mengontrolnya. Jadi bukan karena Bu Yuli bisa mengontrol, tapi Bu Dita yang mengizinkannya. Teman-teman merasakan seperti itu enggak? Bahwa kita itu sebenarnya punya kontrol atas diri kita, bukan orang lain. Jadi bisa saja orang lain mengiming-imingi kita akan sesuatu hal, tapi kalau kita tidak mau dipandainya, kita tidak mau, kita tidak akan terjadi seperti tadi. Bu Yuli mengiming-imingi tidak jajan, sudah dirayu ayo demi saya kita bersama. Tapi Bu Dita tetap nggak mau, tetap nggak dibuka. Saya tonjol. Pada dasarnya memang yang mempunyai kontrol atas diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Tapi seringkali terjadi miskonsepsi atau salah pemahaman tentang teori kontrol ini. Yang pertama, saya juga mengalami maksudnya. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid dengan peraturan-peraturan yang dibuat, dengan misalnya hadiah, hukuman, itu seolah-olah kita bisa mengontrol perilaku murid. Tapi coba tanya dengan hati nurani kita sendiri, apakah anak itu melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dari hati nuraninya, apa karena cuma ingin mendapatkan penghargaan atau takut mungkin dengan hukuman yang kita berikan. Itu sebenarnya guru itu juga tidak bisa mengontrol murid. Begitu juga dengan orang dewasa. Orang dewasa itu sebenarnya tidak berhak memaksa siapapun. Seperti halnya juga seorang guru tidak bisa mengontrol murid, orang dewasa juga tidak berhak untuk memaksa siapapun. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bisa berupa hadiah, bisa berupa pujian, seperti itu. Positif bisa bermanfaat, ya. Setuju tidak? Ketika kita mau memberikan penguatan positif kepada anak-anak kita, misalnya ketika anak-anak rajin sholat duha, kemudian kita beri hadiah seperti itu, kira-kira efektif tidak? Efektif tidak? Efektif untuk jangka pendek. Ya. Efektif, kalau efektifnya iya efektif, tapi untuk jangka pendek. Dan mungkin untuk jangka panjangnya, ketika kita memberikan penghargaan seperti itu, harus juga diikuti dengan penguatan-penguatan yang lainnya. Tidak cukup diberikan hadiah karena nanti kalau suatu saat kita tidak memberikan hadiah pada murid kita, kadang ada yang ngomong bantu hadiah bagus rasa. Nah, mungkin ada murid-murid seperti itu, tapi harapan kita dari hadiah atau penguatan positif itu kemudian kita tambahi dengan penguatan-penguatan yang lainnya, ya dampaknya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Jadi yang paling baik adalah memang menumbuhkan kemauan anak itu dari dalam dirinya. Kalau penguatan positif seperti hadiah, pujian itu kan masih motivasi istilahnya motivasinya dari luar ya. Paling efektif itu memang motivasinya dari diri sendiri. Nah, berbicara masalah disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya
memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau tanpa diancam-ancam dan juga diberikan hukuman. Sedangkan nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang sosial yang lainnya. Contoh ketika kita naik sepeda motor, kalau kita semua ya setiap pagi kalau ke sekolah naik sepeda motor dan mengenakan helm, mengapa kita harus mengenakan helm? Demi apa sih? Biar tidak ditilang Pak Polisi. Demi keamanan, demi keselamatan. Nah, itulah nilai-nilai yang nilai kebajikan itu maksudnya itu. Kita pakai helm bukan karena biar tidak ditilang Pak Polisi, bukan. Tapi lebih jauh dari itu, kita pakai helm itu ya demi keselamatan kita sendiri, demi keamanan kita sendiri. Jadi walaupun katakanlah dari rumah kita ke sekolah itu tidak melalui tidak melalui jalan raya, tidak ada Pak Polisi, dipastikan tidak ada Pak Polisi yang berjaga di situ karena kita meyakini bahwa memakai helm itu demi keselamatan kita. Ya, kita otomatis memakai helm karena kesadaran kita, bukan karena takut dengan Pak Polisi. Nah, itulah contoh nilai kebajikan seperti itu, keselamatan. Kemudian profil pelajar Pancasila ini juga mencerminkan nilai-nilai kebajikan seperti mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, kemudian berakhlak mulia. Ini semua adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, sekarang teman-teman kalau berangkat sekolah itu kira-kira berangkat sekolah tepat waktu itu karena satu sudah ada beberapa sekolah, yang kedua agar dinilai baik oleh murid, ataukah memang keinginan dari diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira bagaimana teman-teman? Adakah karena kok aksesnya tidak telat, tidak dapat sanksi? Apakah ada yang seperti itu? Ya, tidak telat. Apakah untuk mendapatkan penghargaan dari ibu kepala sekolah misalnya guru paling rajin? Apakah kita berangkat sekolah tepat waktu tujuannya untuk itu? Tidak. Tidak. Nah, jadi memang motivasi perilaku manusia itu secara umum dikategorikan jadi tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak sekali, termasuk mungkin juga saya juga saya juga turut mempunyai motivasi yang pertama ini. Contoh dulu misalnya ketika kita didaftarkan ikut diklat, terus kita ikut tuh diklat karena apa? Ya sudah didaftarkan kepala sekolah, tidak disenangi. Nah, misalnya seperti itu motivasi yang nomor satu, dan itu tidak boleh ditiru. Kemudian nomor dua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini masih sering kita jumpai pada anak-anak kita. Benar tidak? Anak-anak kita melakukan sesuatu agar dipuji, kemudian agar diberikan sekedar bintang, misalnya itu juga penghargaan. Bintang itu juga penghargaan. Itu motivasi yang nomor dua. Kemudian motivasi yang nomor tiga adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan, untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi contohnya tadi ketika kita berangkat pagi, berangkat tepat waktu itu ya karena kita menyadari bahwa saya itu seorang guru. Saya memang sudah seharusnya datang pagi, memberi contoh kepada anak, dan itulah nilai-nilai yang saya yakini karena saya seorang guru harus memberikan teladan dan konsekuen terhadap peraturan yang kode etik guru yang saya yakini. Motivasi yang ketiga ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang tadi kita bahas di awal. Jadi menumbuhkan motivasi dari diri sendiri. Kalau motivasi nomor satu karena menghindari hukuman, kemudian motivasi nomor dua karena ingin mendapatkan penghargaan, itu
percaya, untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, perilaku-perilaku baik yang kita lakukan itu mau ada penghargaan atau tidak ya tetap kita jalankan, mau ada hukuman atau tidak ya tetap kita menjalankan sesuai dengan aturan. Nah, ini teman-teman ketika kita menjalankan suatu peraturan di kelas kita katakan, semisal ada anak yang melanggar peraturan, misalnya mengolok-olok teman, kemudian berantem dengan teman, itu kira-kira apakah yang akan kita lakukan? Menegur, melerai, dan lain sebagainya. Jadi sebuah dia bicara ibu yang pisang kayak gitu mungkin ditegur. Ketiga, masa ibu mengarah di mana ibu? Saya sih jadi memang dalam menjalankan peraturan atau keyakinan itu kalau ada pelanggaran ada 3 hal yang kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua akan ada konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman di sini sifatnya searah, jadi kita guru saya menentukan. Misal ada anak yang telah berdiri di tiang bendera itu di bawah tiang bendera 10 menit, itu kita bertindak sebagai penghukum, kita langsung memberikan hukuman searah. Hukuman itu sifatnya searah, guru yang langsung memberikan hukuman kepada anak. Sedangkan yang kedua konsekuensi ini bedanya dengan hukuman, padahal sering agak disebut sama ya, padahal sebenarnya berbeda. Konsekuensi itu sudah ada dulu kesepakatan dari guru dan murid. Jadi ketika kita membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, atau dulu kita mengistilahkan tata tertib terus dari ke kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Nah, itu kita ada dulu ada kesepakatan dengan anak. Besok kalau ada yang terlambat kira-kira gimana? Kita sharingkan dulu dengan anak. Jadi anak sudah tahu ketika mereka melanggar aturan itu, mereka sudah menyadari, oh aku telat itu berarti konsekuensinya seperti ini. Kemarin sudah dibicarakan. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu dari guru sifatnya searah dan pasti anak akan merasa tersakiti lah, baik secara fisik maupun verbal. Kemudian dalam konsekuensi ini sudah ada kesepakatan. Dan yang ketiga, restitusi. Ini baru yang saya pelajari. Restitusi ini adalah nanti restitusi ini sebuah tawaran, bersifat tawaran. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi teman-teman, kalau hukuman itu sifatnya searah, mau serta-merta dari guru. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, sekarang kira-kira kalau kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Oke. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Jadi ini tadi konsekuensi. Terus hukuman. Terus konsekuensi. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman udah dulu ya ini. Iya. Kalau sekarang sebenarnya nggak ada yang seperti ini. Hukuman fisik. Nomor terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan kita lihat jawabannya adalah ya
sampah di tempat sampah. Nah, itu contoh dari peraturan. Sebenarnya dari peraturan itu kita ambil intinya. Nah, itulah yang inti atau yang apa yang kita yakini dari peraturan itulah yang disebut dengan keyakinan. Bisa dipahami tidak ya? Biasa. Contohnya itu tadi loh. Ya. Kalau kita memakai helm demi apa? Demi keselamatan. Kita buang sampah di tempat sampah demi apa? Kebersihan. Ingat kan ya? Ya, memang keyakinan seperti itu. Nah, seseorang itu akan lebih tergerak melakukan keyakinannya daripada hanya sekedar peraturan. Selanjutnya teman-teman, nah prosesnya dari membuat keyakinan kelas ini kemarin saya sudah mencoba menerapkannya di kelas ini dan ternyata luar biasa membuat keyakinan kelas dengan anak kelas 2 itu ya luar biasa, hebat, ibu. Yang pertama tahapannya adalah yang pertama kita mengadakan suruh mendapat atau sharing dulu dengan anak pada kelas tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kemarin itu anak-anak saya berkelompok menjadi 3. Setiap kelompok itu menuliskan peraturan apa saja yang berlaku di sekolah. Banyak sekali tulisan-tulisan mereka. Nah, contohnya ini asli tulisan mereka. Tidak boleh dilarang. Kalau anak-anak, ya rasanya seperti itu. Nah, coba besok teman-teman bisa mencobanya di kelas masing-masing. Nah, pertama anak-anak disuruh untuk menuliskan peraturan yang berlaku di sekolah, di kelas atau di sekolah. Kalau di kelas saya kemarin ya ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh dilarang. Seperti itu. Kemudian setelah peraturan itu ditulis semua oleh anak, kan kalau anak itu dari tidak boleh atau dilarang ya. Nah, peraturan itu sebaiknya kita ubah menjadi kalimat positif agar mindsetnya itu mindset yang terbentuk juga hal yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, terus membuang sampahnya gimana caranya? Kita ubah jadi kalimat yang positif menjadi tempat sampah. Jadi di peraturan kita itu langsung memberikan instruksi yang baik apa yang harus dilakukan, bukan hanya larangan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kalau sama anak-anak, katakanlah anak-anak usia TK itu yang belum mungkin, terus bagaimana harus membuang sampahnya kan? Bingung. Jadi peraturan itu sebaiknya berupa kalimat-kalimat yang positif, memberikan arahan atau petunjuk. Kemudian dari kalimat setelah kita ubah semua menjadi kalimat positif, kemudian kita akan menyalikan peraturan-peraturan menjadi nilai yang diyakini. Contohnya itu tadi membuang sampah di tempat sampah, itu keyakinan apa yang bisa kita ambil? Kebersihan misalnya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, keyakinan apa sih? Disiplin, benar. Kemudian menjalankan piket sesuai jadwalnya, disiplin juga bisa tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak menyebutkan peraturan-peraturannya, kemudian dari peraturan itu kita bimbing anak-anak untuk nilai apa sih yang bisa kita ambil dari peraturan itu. Jadi yang dituliskan di keyakinan itu misalnya keyakinan kelas saya di sana tidak kelihatan. Jadi misalnya keyakinan tentang disiplin, jadi harus menjadi pribadi yang disiplin. Jadi nanti disiplin itu dijabarkan banyak sekali seperti itu tadi, datang tepat waktu, menjalankan tugas sesuai jadwalnya, itu masuk disiplin. Jadi tidak serta-merta keyakinan kelas kita disiplin, kebersihan, tidak seperti itu. Karena saya yakin kalau seperti itu anak-anak tidak tahu maksudnya disiplin. Kok keyakinan kelas kita disiplin, kebersihan itu apa ya? Saya yakin kalau hanya kita yang menentukan apa keyakinan kelas kita, anak-anak juga tidak akan paham. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, ya alurnya anak-anak kita ajak dulu untuk sharing, curah pendapat tentang apa saja peraturan atau tata tertib di kelas kita. Diawali dari itu, kemudian diubah dari kalimat, mungkin ada beberapa kalimat negatif. Kalau kelas ini mungkin sudah bisa diajak gitu ya.
lebih lagi dengan anak-anak yang kelas ini. Kemarin itu anak-anak mengubah satu kalimat negatif jadi positif. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau kita hanya membuang kata dilarang atau tidak boleh, nanti jadinya membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu kemarin yang lama adalah mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itu memang memerlukan waktu yang lama karena memang anak-anak kelas 2 masih sangat memerlukan pendampingan untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positifnya. Nanti selepas diseminasi ini mungkin teman-teman bisa mempraktekannya di kelas masing-masing. Ini tadi yang di sebelah sini adalah peraturan-peraturan yang ditulis anak-anak masih dalam bentuk kalimat negatif, mayoritas kalimat negatif. Kemudian saya mengambil satu tentang membuang sampah itu tadi, saya tuliskan di sini. Nah, membuang sampah dilarang, membuang sampah sembarangan itu berupa kalimat negatif atau larangan. Nah, kita mencoba mengubahnya jadi membuang sampah di tempat sampah sebagai anjuran atau kalimat positifnya. Begitu juga seterusnya. Silakan besok dicoba. Nah, sekarang ada di kolom sebelah kiri adalah tentang peraturan. Peraturan itu detail. Kalau nilai kebijakan itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi seperti tadi kesehatan, keselamatan. Nah, kita akan coba memasukkannya. Ini ya teman-teman yang di sebelah sini. Ini adalah peraturan-peraturannya. Kemudian nanti kita akan mengisi termasuk nilai kebajikan apa sih dari nilai ini dari peraturan ini. Yang pertama, mengembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai apa yang ingin kita tuju? Mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, tanggung jawab bisa. Nanti kita jawab. Nanti kita lihat uji jawabannya. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Kayak anak-anak usil. Kira-kira apa? Saling menghormati misalnya? Iya, saling menghormati ya. Mungkin itu. Nanti kita lihat. Yang nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, nilai disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Toleransi. Menghormati atau kerukunan. Bisa ya. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan ini masanya kesehatan ya sebenarnya apa keselamatan? Keselamatan bisa ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran tertib. Dilarang merokok. Kesehatan. Menggunakan masker. Kesehatan. Kita akan lihat jawabannya. Inilah jawabannya. Jadi mungkin ini teman-teman nilai 100 semua. Nilai yang digunakan ini teman-teman ini tidak mutlak hanya satu jawaban. Mungkin contohnya ini ya. Dilarang menggunakan narkoba ini dari nilai kesehatannya iya.
keluarga itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup ini. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah love and belonging. Kebutuhan akan diterima dan kasih sayang. Sifatnya lebih pada psikologis. Kebutuhan yang ketiga adalah tentang kebebasan. Entah itu kebebasan untuk memilih ataupun yang lain, atau menentukan, bisa kebebasan memilih, kebebasan mengutarakan pendapat, dan lain-lain. Kebutuhan yang keempat adalah fun atau kebutuhan merasa senang, dan yang terakhir kebutuhan akan power atau pengakuan dalam kemampuan. Nah, teman-teman, dalam kita menyikapi perilaku anak didik kita sehari-hari, misalnya ada anak yang melakukan perilaku menyimpang, nah, yakinilah di balik perilaku mereka itu sebenarnya mereka sedang berusaha mencukupi salah satu dari 5 kebutuhan mereka. Ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan hal yang positif, maka pelariannya ya mereka melakukan sesuatu yang negatif. Banyak tidak kita temui di kehidupan sehari-hari melihat anak-anak kita. Banyak tidak? Gini, besok semisal ada anak yang melakukan perbuatan menyimpang. Coba sebelum kita memarahi atau memberikan hukuman, kita berdialog dulu dengan anak itu. Kita mencoba mencari akar permasalahan, kebutuhan apa sih yang sebenarnya berusaha dia penuhi dengan melakukan hal-hal tersebut. Mungkin saja ada anak yang selalu berulah di sekolah. Kemudian coba setelah didekati, dia itu mau ngobrol, mau berbicara, mau cerita. Nah, dari cerita itu mungkin saja akan kita ketemukan, oh ternyata dia itu dari latar belakang keluarga yang contohnya loh ya, broken home misalkan. Jadi secara perhatian orang tuanya dia kurangnya. Berarti kan dia itu sebenarnya berulah karena ingin memenuhi kebutuhan love and belonging. Misalnya, saya harap di sekolah kita tidak ada. Harapannya. Nah, kemudian ada, pernah kita temui juga anak yang selalu bermanja-manja dengan gurunya. Nah, itu juga kalau kita gali lebih lanjut, pasti kok ada alasan mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Dari kelima kebutuhan dasar ini, sebenarnya mereka sedang berupaya untuk mencari dan memenuhi kebutuhan dasar mereka ini. Karena karena tidak bisa memenuhi dengan hal yang positif, maka pelariannya adalah kebutuhan ini. Nah, contohnya ini teman-teman, yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ketika ini ceritanya ada anak yang nyanyi-nyanyi nih, pakai pelajaran tapi nyanyi-nyanyi. Terus ditegur sama gurunya. Dia bergumam seperti itu, cerita sama temannya. Kira-kira anak ini sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Kan nggak seru ya? Fun, kesenangan. Kemudian yang berikutnya, yang bawahnya, ada seorang anak yang bicara, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian, love and belonging tadi ya. Yang nomor 3, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa itu? Rasa bosan, dia merasa bosan. Dia bosan. Kira-kira saja nggak ada nilainya kok. Bosan ya, bosan. Bisa. Kebebasan bisa. Jadi freedom ya. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Tadi ada 5.
Yang terakhir itu sebelum tidak tapi kemampuan. Kita akan lihat jawabannya dari Oh, salah. Teman-teman pencetnya keliru. Nah, ini tadi kira-kira ini 100 lagi. Jadi teman-teman seperti yang tadi, ini mungkin juga kebutuhannya yang ingin dipenuhi, kemungkinan juga tidak hanya ini, bisa yang lainnya. Nah, seperti ini tadi, dia senangnya nyanyi, cuman waktunya yang tidak tepat. Jadi dia sebenarnya memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kemudian ini tadi, ini pengen pamer sama gurunya, kesannya pengen pamer ya, biar dipuji, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini tadi yang terakhir, aku sebetulnya gambar itu tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan-depan. Nah, kebutuhan akan penguasaan dia merasa belum kalau kita seperti juga semisal ada yang misal anak-anak ulangan, kemudian ada yang nilainya jelek terus kita umumkan. Nah, itu mungkin ada murid yang merasa malu. Nah, sebenarnya mereka ini ya tentang penguasaannya yang masih kurang. Kita lanjut sampai seberapa? Masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Tadi pada waktu kita berbicara tentang keyakinan kelas, itu kita sudah menyinggung kata hukuman dan juga konsekuensi. Nah, di sini posisi kontrol yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Hukuman ini bisa berupa hukuman verbal atau kata-kata, dan juga hukuman berupa fisik atau misalnya kalau dulu zaman dulu itu di sini nggak apa-apa ibu, soalnya kan dipukul ya, tiba-tiba hukum fisik gitu. Kalau sekarang paling kalau menghukum nggak ada kan yang menghukum secara fisik, sudah nggak ada. Dan hukuman ini sifatnya sepihak. Jadi kita sebagai guru, guru yang langsung menentukan seperti tadi terlambat, terus suruh berjemur di bawah yang bendera, itu sebagai posisi kita sebagai penghukum. Jangan sampai kita sebagai penghukum ya teman-teman. Posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah ini tidak seperti penghukum tadi. Kalau penghukum itu cenderung dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, mungkin membentak-bentak. Nah, itu tipe penghukum. Tapi yang tipe posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah ini biasanya dengan kata-kata yang jauh lebih lemah lembut. Misalnya, ini loh ora sakit kuku, jelasnya pengen 10 ya aku dibuat ini tadi ini seperti curcol. Dan seperti itulah pembuat rasa bersalah dengan kata-kata yang lemah lembut tapi langsung tertuju kepada anak. Jadi kalau anak yang sensitif dia akan merasa bersalah, tapi beda dengan anak-anak yang orang gagal. Kalau ya guru bilang seperti itu ya sudah tetap biasa-biasa saja. Jadi ini kalau dengan anak-anak yang sensitif sekali, terutama anak cewek yang pada sensitif itu, ini akan mengena sekali, menimbulkan efek secara psikologis yang luar biasa bagi anak. Dia akan beranggapan bahwa dirinya itu bersalah, telah membuat gurunya merasa susah seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman, sejajar, sederajat dengan anak. Terkadang juga memakai humor. Ini sering tidak kita lakukan. Sering, saya saja juga sering. Nah, ini memang posisi
jam 7:30 kalau terlambat seperti ini konsekuensinya apa? Nah, itu posisi kontrol sebagai pemantau biasanya seperti itu. Jadi karena pemantau dia melihat peraturannya apa, kemudian kalau melanggar konsekuensinya apa. Nah, itu sebagai seorang pemantau. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi teman-teman, posisi kontrol ini memang disusun dari posisi kontrol yang istilahnya yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi tujuan akhir kita adalah sebagai seorang manajer. Walaupun memang kalau kita terapkan di sekolah, terutama di SDTK, SD, menjadi seorang manajer ini sulit sekali. Tapi paling tidak kita mengetahui awalnya sebenarnya tujuan kita di posisi kontrol itu adalah menjadi seorang manajer, di mana manajer itu mendukung murid untuk semisal dia melakukan pelanggaran, kita itu membantu murid untuk menemukan solusinya, untuk mengetahui masalahnya. Ini memang posisi yang ideal, tapi tidak mungkin kita berada di sini selamanya. Malah justru ini untuk mencapai posisi ini sangat sulit ya. Kalau kita paling tidak ya kita berusaha di posisi kontrol yang ketiga dan yang keempat ini, jangan sampai kita di posisi kontrol yang pertama maupun kedua sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Paling tidak kita memposisikan diri di sini. Kadang-kadang kita sebagai teman, kadang-kadang kita harus bertindak sebagai pemantau ketika anak sudah melakukan pelanggaran, misalnya 1-2 kali ditegur biasa ya, yang ketiga harus agak generasi seperti itu sebagai pembina. Dan memang idealnya ini, tapi memang sangat sulit ya, terutama untuk anak-anak SD yang kelas rendah. Nah, ini di sebelah kiri ini ada pernyataan atau kalimat, kemudian yang di sebelah kanan itu masih kosong. Nah, siapakah yang akan mengatakannya dari 5 posisi kontrol tadi teman-teman? Yang satu penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, posisi yang mana? Pembuat rasa bersalah, cenderung menimbulkan rasa bersalah pada. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa? Penghukum bisa nggak sih? Penghukum bisa nggak teman-teman? Bisa. Ayolah, lakukan demi saya seperti rayuannya Bu Yuli tadi. Teman, betul sekali. Sekarang kan saya juga belum tahu jawabannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita menawarkan manajer. Di sini masih ada. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita akan lihat jawabannya, apakah mendapatkan nilai 100 lagi? Iya. Gereng. Inilah jawabannya. Iya. Sampailah kita di materi terakhir teman-teman. Alhamdulillah. Tentang restitusi, seperti yang tadi yang saya sampaikan, ketika ada pelanggaran itu mungkin ada 3 hal yang akan bisa terjadi. Yang pertama hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini hal yang baru buat teman-teman? Ya. Sama, saya juga. Saya baru mempelajari restitusi ini di modul 1.4. Restitusi merupakan proses bukan dengan mendapatkan nilai yang baru. Itu kan juga lamaran. Iya. Bukan lamaran seperti itu. Itu juga. Restitusi merupakan proses
restitusi ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Maksudnya tawaran, nanti bisa kita lihat. Saya kemarin sudah mempraktekkan restitusi ini, teman-teman. Sudah ada videonya, sudah saya upload di channel YouTube saya. Nanti akan kita lihat sekilas. Nah, untuk melakukan restitusi ini kita ada 3 langkah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang berbuat kesalahan, bukan langsung kita memarah-marahi atau apa, tapi kita mencoba menstabilkan identitasnya dulu, biar anak ini tidak merasa aku bersalah, aku sudah melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, dengan seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Untuk contoh konkretnya nanti, untuk contoh konkretnya nanti kita akan lihat videonya ya teman-teman. Untuk berikutnya, setelah menstabilkan identitas, langkah kedua ini menstabilkan identitas ada di langkah pertama. Kemudian ada kata-kata yang sering digunakan ketika proses menstabilkan identitas ini, seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, terus atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah tindakan atau validasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan, kamu tentunya punya alasan melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif. Nah, ini seperti kalau kita menggali alasan, kalau kita menanyakan alasan mengapa kok anak itu melakukan pelanggaran, seperti yang kita bahas tadi, setiap perilaku anak itu pasti punya alasannya karena dia sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Balik lagi tentang materi kita yang tadi tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya untuk melaksanakan untuk melihat contoh tentang pelaksanaan segitiga restitusi ini, mohon izin saya sampaikan video saya yang kemarin saya ambil bersama anak-anak kelas 2 dibantu sama Mas Jur, sama Mas Pondra ya Mas Jur. Semoga bisa. Nah, ini pura-puranya Juan itu terlambat, padahal dia nggak pura-pura. Jadi kemarin ketika saya mau membuat video ini, saya bilang dulu sama Juan agar dia tidak marah, kasusnya itu saya publikasi. Dan saya juga izin sama orang tuanya, Bu, mohon maaf ya Bu, kemarin Mas Juan saya ajak untuk buat video, nggak apa-apa, orang tuanya ternyata menyadari. Nanti kalau orang tuanya nggak terima, saya bisa dimarahi. Ini pura-puranya terlambat, tapi memang terlambat betul.
dia itu bersalah tidak, tapi apa ya, seolah-olah semua orang itu pernah melakukan kesalahan kok, tapi ya jangan berhenti di situ saja, ada tapinya. Nah, kemudian kita sambung dengan bahwa perilakunya itu memang tidak baik atau sesuatu yang salah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, tapi kemudian kita tunjukkan bahwa perilakunya itu tidak benar atau sesuatu yang salah. Setelah kita tunjukkan bahwa perilakunya itu tidak benar, kemudian kita membantu anak. Langkah yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan kelas. Saya percepat saja. Setelah itu, setelah anak menyadari bahwa dia tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas yang kita sepakati, kemudian kita menggali lagi bagaimana sih supaya anak itu bisa menyelesaikan solusinya, bisa menyelesaikan masalahnya, bagaimana supaya keesokan harinya dia tidak telat lagi. Dan Juan itu bisa cerita, tidurnya lebih awal Bu, bangunnya lebih awal. Kemudian saya tanya lagi, biar bangun lebih awal gimana? Ada nggak yang bisa membantu kamu bangun lebih awal? Ada Bu, Ibu. Nah, dia menyebutkan sendiri sebetulnya. Jadi dari kita cuma memancing-mancing, tapi nanti dia akan mencari solusi tersendiri. Nah, itulah kira-kira praktik segitiga restitusi, pelaksanaan restitusi seperti itu. Jadi bukan ide untuk mengatasi masalah itu bukan dari kita, tapi dari anak itu sendiri. Kita cuman istilahnya kita memancing agar anak itu menemukan solusi dari masalahnya. Sudah selesai. Demikian tadi teman-teman, ini adalah akhir dari materi kita hari ini. Adakah yang akan memberi tanggapan? Tidak bertanya karena sesinya pertanyaan sudah habis. Adakah yang ingin memberikan tanggapan teman-teman? Saya persilahkan. Tanggapan dulu, kamu aja. Saya persilahkan. Ayo kita tanggapan ya. Ayo Kak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan tanggapan. Yang pertama, terima kasih atas ilmu barunya. Ternyata hari ini saya mendapatkan banyak ilmu baru dari Bu Yuni yang tadinya saya tidak tahu apa itu restitusi. Segitiga saya jadi tahu, dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan hari ini bisa saya terapkan ke anak-anak didik saya, terutama di kelas 5 itu yang anaknya super wow. Mungkin ibu sudah paham. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan bisa saya terapkan untuk selanjutnya, seterusnya di sekolah ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan bagus sekali presentasinya, sangat menghipnotis pendengar. Saya terhipnotis sekali dengan kalimat-kalimatnya dari Bu Yuni. Sampai saya tidak jadi ngantuk. Terima kasih Bu Ani mewakili teman-teman untuk memberikan tanggapan atas presentasi saya hari ini. Dan ini merupakan akhir dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya yakin sekali banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan materi pada siang hari ini. Ini merupakan hal yang baru juga bagi saya, terutama restitusi ini tadi. Dan harapannya setelah diseminasi ini kita bareng-bareng mencoba menerapkan sebisa kita dalam membuat keyakinan kelas. Kalau kita lakukan bersama, tentunya di kelas masing-masing, nanti kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan pada akhirnya harapannya adalah agar terbentuk budaya positif di kelas kita. Jadi budaya positif dimulai dari disiplin diri, disiplin yang berawal dari motivasi intrinsik, bukan lagi dari iming-imingan
jalan-jalan ke Madiun, mampir rekannya di